Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hidup yang sangat berkesan untuk jadi pelajaran pada waktu saya melahirkan anak ketiga di Subang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1985 pada waktu suami bertugas sebagai Komandan Batalion 312 di Subang. Waktu itu suami sedang bertugas di Timur Timur. Waktu berangkat, saya sedang hamil 3 bulan. Pada waktu mau melahirkan, suami masih di Timur Timur. Pada tanggal 12 Mei, hari Sabtu, jam 6 pagi, sepertinya ketuban pecah. Langsung saya ke rumah sakit PTP untuk melahirkan. Waktu di rumah sakit saya disuruh tiduran. Waktu itu dokter yang biasa memeriksa saya sedang penataran di Jakarta. Karena dokternya sedang penataran di Jakarta, pada hari Senin sorenya saya periksa ke dokter kandungan yang praktek di luar rumah sakit. Dokternya tinggal di Bandung, praktek di Subang setiap hari Senin dan Kamis sore. Yaitu dokter yang dulu memeriksa saya waktu hamil muda, dari hamil 2 bulan sampai dengan 7 bulan. Karena saya mau melahirkan di rumah sakit PTP, jadi setelah 7 bulan saya periksa ke dokter yang ada di rumah sakit PTP. Waktu diperiksa, karena ketuban sudah pecah, jadi perut saya kelihatan kecil. Malah disangka belum waktunya melahirkan, disangka masih 8 bulan. Karena air ketuban sudah banyak yang keluar. Kata dokter, kalau bayi mau lahir kekurangan air ketuban, kemungkinan bisa idiot karena kekurangan oksigen. Karena oksigen untuk bayi ada di dalam air ketuban. Karena keterbatasan pengetahuan saya tentang kesehatan, saya tidak begitu perhatian dan mengerti apa kata dokter. Jadi saya anggap biasa saja. Setelah kembali ke rumah sakit PTP, malamnya sekitar jam 2 malam, perut saya sudah merasa sakit sampai dengan jam 10 pagi. Setelah jam 11 siang sudah tidak terasa sakit lagi. Saya panggil dokter minta untuk dioperasi sesar saja karena sudah dari hari Sabtu pagi sampai dengan Selasa siang ketuban sudah pecah. Tapi kata dokter tidak usah dioperasi karena sebelumnya saya sudah melahirkan 2 kali secara normal. Jadi nanti diinfus, diinduksi saja. Saya menurut apa kata dokter saja. Alhamdulillah tidak ada infeksi. Kalau infeksi biasanya air ketubannya berwarna hijau. Selanjutnya sekitar jam 12 siang diinduksi. Dan sekitar jam 1:30 siang hari Selasa bisa melahirkan dengan secara normal. Walaupun air ketuban sudah kering. Karena sudah 4 hari air ketuban pecah. Karena ketidaktahuan saya tentang kesehatan, saya sudah tidak ingat lagi apa kata dokter yang memeriksa saya sebelumnya yang mengkhawatirkan tentang kesehatan anak saya.
Saya rawat anak saya sebaik-baiknya, seperti merawat anak-anak saya yang lain dengan rasa syukur. Alhamdulillah, anak-anak saya semuanya sehat dan jarang sakit. Memang anak saya yang ketiga ini sepertinya sangat aktif dan tidak pernah merasa capek. Pernah pada waktu umur 5 tahun, saya beri raket badminton. Bermain badminton dengan saya. Setelah saya merasa capek, diganti dengan bapaknya. Setelah bapaknya capek, diganti lagi dengan kakaknya. Setelah kakaknya capek, belum mau juga berhenti. Akhirnya saya sadar, ini anak kok tidak punya rasa capek. Lalu saya hentikan. Alhamdulillah, anak saya yang ketiga ini ternyata yang paling cerdas, pintar, dan kreatif di antara semua saudaranya. Dia sendiri sekarang yang bekerja di perusahaan asing. Kalau kita sekeluarga mau rekreasi, anak saya yang ketiga ini yang mencari tiketnya, hotelnya, tempat rekreasinya, juga tempat makannya atau restorannya. Memang semua saudaranya dimintai masukan. Selanjutnya diseleksi dengan sangat detail dan teliti. Dipilih mana yang paling bagus, baik, murah, dan hemat juga efisien. Saya mengambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau kita selalu bersyukur, berterima kasih, dan berprasangka baik kepada Allah, walaupun kita banyak kekurangan dan ketidaktahuan, kalau kita ikhlas, Allah akan sayang kepada kita dengan memberikan yang terbaik untuk kita di luar dugaan kita. Dari perkiraan idiot malah jadi pintar dan cerdas. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Amin ya robbal alamin.